Oke guys, kembali lagi di Golden Ivan Studio Webcam. Tetapi kita tidak menggunakan webcam karena aku pengen membayar hutangku, yaitu adalah bikin studio tour, di mana aku sudah update beberapa story, entah itu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Aku spill sedikit-sedikit bahwa ada beberapa renovasi di Ivan Studio dan ada beberapa perubahan setup dari kita terakhir kapan, yaitu bikin studio tour. Nah, di video kali ini aku pengen menjelaskan semuanya lagi dari awal, karena ini baru banget selesai setupnya. Jadi ruangannya baru, treatmentnya baru, bahkan ada beberapa gear-gear baru juga. Nah, jadi kita mau langsung jelasin satu persatu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Nah, jadi dari sini aja langsung teman-teman ya. Ini adalah pintu masuk. Nah, jadi nggak usah dari luar. Ini aku langsung di gate utama untuk menuju studioku. Nah, di sisi sini ada bass, gitar, dan lain sebagainya. Ini cuman pajangan aja ya, jadi bukan buat dimainin, nggak usah lah gitu teman-teman. Nah, ini yang buat dimainin, ini adalah senjata utamaku teman-teman. Jadi sekilas-sekilas saja teman-teman, aku tidak akan membahas detail ini speknya gimana, enggak. Yang penting kalian tahu setupnya aja ya gitu. Nah, di sini sisi ini yang biasanya dulu sampai sekarang pun masih aku pakai untuk video cover teman-teman. Jadi kalau kalian nonton video-video coverku, nah inilah spotnya di sini nih teman-teman. Nah, nanti aku akan shoot lighting dan lain sebagainya gitu. Oke, sebelum kita ke sana, aku mau menjelaskan dulu teman-teman. Di ruangan ini itu ukurannya sekitar 4 kali 5 meter. Ya, 4 kali 3 atau 4 kali 5 gitu, aku lupa teman-teman. Nah, di sini tak pakai jadi control room sekarang. Kenapa aku memilih yang besar? Karena sering banget teman-teman itu ngumpulnya di sini. Ini jadi base camp. Kalaupun kita proyekkan ya banyak teman-teman berkumpul di sini kayak gitu. Nah, untuk treatment di sini ruangannya sendiri itu teman-teman, di sini aku pakai lapisan terluarnya ada busa hitam-hitam kayak gini, ada busa telur, dan ada busa yang polosan kayak gini. Sebenarnya ini sama bahannya, ini sama. Nah, ini untuk menyerap supaya tidak menggema suaranya. Kalau kalian dengerin, dan suaraku sendiri langsung direct gitu teman. Jadi tidak ada pantulan, tidak ada gema. Dan ini mengelilingi dinding ini gitu ya, mengelilingi ruangan ini. Nah, tapi ada beberapa sisi yang ini tuh, nah ini ada air space-nya teman-teman. Buat teman-teman yang tanya, Mas, apakah busa seperti ini itu efektif untuk meredam? Jawabannya tidak. Ini adalah busa yang digunakan hanya untuk menyerap suara supaya tidak menggema. Tetapi kalau kalian itu mau meredam suara supaya dari luar tidak masuk atau dari dalam tidak keluar, itu harus ada air space-nya atau insulation-nya lagi. Nah, ini makanya dalamnya ini ada papan triplek lagi teman-teman. Jadi ini 2 lapis sebelum ke dinding utama gitu. Nah, dalamnya teman-teman bisa isi rock wool, bisa isi glass wool, macam-macam lah, beberapa busa peredam gitu ya teman-teman. Nah, untuk plafon sendiri, plafon tidak ada treatment yang gimana-gimana. Ini cuma tak tempel-tempelin dari potongan-potongan busa ini yang tidak begitu rapi, tapi ya udahlah gitu, karena ruangan ini memang bukan untuk ruangan take. Nah, nanti aku akan jelaskan ruangan take-nya ada sendiri teman-teman, yang kemarin barusan kita renov dan itu memang proper untuk rekaman. Ya gitu aja teman-teman. Jadi ini ruangannya seperti ini. Nah, kalau kita berjalan ke sini, oh ke sini dulu katanya Mbak kameramen, lewat sini, Nah, ini kembali ke pintu ini tadi, sebelah kirinya. Nah, ini ada beberapa pajangan foto, ada lukisan. Di sana tadi juga ada lukisan. Aku memang suka mengkoleksi benda-benda khususnya untuk gambar-gambar atau lukisan-lukisan kayak gini teman-teman. Gini aja, ini ada keyboard PSR. Nah, ini adalah simbah di studio ini teman-teman. Jadi ini ada PSR 750, keyboard dari zaman aku SMP ini teman-teman ya. Nah, gitu, udah cuman gitu aja di ruangan ini. Ini ada sofa
sekaligus storage box, tidak usah kita bahas secara detail. Dan di sini ada meja kerjaku, tapi nanti teman-teman aku akan bahas khusus ini nanti ya, setelah kita membahas ruangannya dulu semuanya gitu teman-teman. Nah nanti kita akan masuk dulu ke ruang tag-nya. Nah di sini ada kaca, kalian sudah bisa lihat ke dalam. Di sana adalah ruang tag atau ruang record yang full dengan peredam, full dengan treatment. Nah nanti kalian bedain sendiri suaranya seperti apa gitu ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita akan memasuki ruangan yang sangat-sangat sakral dan sunyi senyap. Nah, langsung ke ruang tag. Apa kamu tunjuk ke atas? Nggak usah dibahas ya kayak itu. Kita bahas yang penting-penting aja. Sini masuk teman-teman. Alright. Nah, langsung berbeda suasananya ya teman-teman. Panas ya, dinyalain. Nah, udah nyala. Oke teman-teman, jadi ini adalah ruang tag. Ini ruang tagnya tidak terlalu besar, tapi juga nggak kecil-kecil amat sebenarnya. Jadi ini lebarnya sama kayak di sana tadi, sekitar 4 meter. Nah tapi gininya ini lebarnya ini cuman sekitar 2 meter. Mentahnya itu 3 meter teman-teman. Tapi karena dibuat dinding baru, nah jadi 2 meter. Kenapa seperti itu? Karena ini teman-teman, kalian lihat ketebalannya ini. Nah inilah yang membuat ruangan ini menjadi sangat redam teman-teman. Jadi ruangan ini didesain 2 lapis atau ruangan dalam ruangan. Nah ini setebal ini, ruangannya berkurang segini, dan ini semua muter ya, 4 sisi tembok seperti itu. Bahkan atap juga, ini atap ini juga double teman-teman. Jadi plafonnya lapis 3 gitu. Ada plafon rumah yang paling atas, kemudian turun lapisan plafon pertama, kemudian rock wool, kemudian baru ditutup lagi kayak gitu teman-teman. Jadi ruangan ini memang didesain khusus supaya bisa untuk rekaman yang proper. Dan rencanaku di sini nanti akan ada set drum ya, doakan saja amin gitu, karena mau bikin ruangan tag drum gitu teman-teman. Nah terus kalian sudah bisa lihat ini ada panel-panel akustik, atau bisa kita bilang ini adalah panel absorber teman-teman, dimana di dalamnya rock wool lagi supaya tidak menggema ruangannya. Ini sama seperti pengganti busa telur yang di control room tadi. Jadi karena ini temboknya polos ya kan, kalau tidak ada ini maka akan menggema gitu. Nah tetapi sudah diabsorb atau diserap oleh si panel-panel absorber ini gitu. Ada ini juga, nah ini juga absorber juga gitu. Intinya adalah menyerap teman-teman ya, menyerap suara supaya tidak menggema gitu. Terus apalagi aku bingung menceritakan di sini. Ini adalah spot untuk tag vokalnya. Banyak yang tanya nih, Mas apakah vokal booth kayak gini itu membantu? Sebenarnya kalau ruangan kalian tidak di treatment itu tidak begitu membantu ya, tidak terlalu signifikan. Tetapi karena ruangannya mendukung, nah ini juga bisa cukup membantu. Tapi kalau ruangan kalian memang plong gitu aja, ini tidak membantu banyak gitu. Jadi jangan berharap banyak dengan vokal sekecil ini kayak gitu. Nah ini mikrofonnya masih ada di penyimpanan gitu. Kemudian ya ini berantakan, ini ada keyboard, ini ada alat-alat untuk monitoring di sini, kebutuhannya untuk head amp dan lain sebagainya teman-teman. Dan di sini juga berantakan storage, banyak banget perkabelan. Nah mungkin nanti next kita akan bahas kabel-kabel di sini apa aja, alat-alatnya apa aja. Kemudian di sini, nah ini yang akan aku bahas nanti lebih detail teman-teman. Di sini mungkin kalian bisa tahu sudah ada kardus-kardus part PC gitu. Ya udah, cuman kayak gini aja teman-teman untuk di ruang tag ini. Oke, ini aku sekarang sudah duduk di meja kerja, bukan duduk di meja kerja, di kursi kerja, di setup meja kerjaku seperti ini teman-teman. Kalian kalau lihat pas aku live streaming atau aku ngonten, inilah ruang bertapaku atau tempat bertapaku. Singkat saja, cepat saja ya teman-teman. Di sini aku pakai sound card Behringer 1820 UMC.
Nah, ini adalah sound card yang sudah menemaniku selama kurang lebih 6 atau 7 tahun ini gitu teman. Ini semua source audio dan output audio ya dikendalikan oleh si prosesor ini atau si sound card ini. Kemudian alat dengarku di sini ada speaker recording teh. Nah, itu 6 inch teman-teman. Yang banyak tanya di setiap live streamingku. Nah, itu adalah speaker yang aku percaya untuk mendirect sound yang pengen aku dengar. Nah, kemudian di depan sini ada 2 monitor, 2 layar. Yang ini hanya TV sebenarnya teman-teman. Ini hanya TV mereknya TCL. Nah, karena dulu aku belum bisa beli monitor yang proper, jadinya belinya TV yang murah-murah aja. Gitu, terus pakai bracket TV yang di dinding itu, makanya bisa mendongak ke atas gitu. Nah, kalau yang ini adalah monitor Xiaomi 27 inch, yang ini tadi 22 inch gitu teman-teman. Ini 27 inch 120 Hz gitu. Jadi buat ngegame gacor. Karena aku suka ngegame teman-teman. Di sini ada MIDI controller, tidak lain tidak bukan di setiap ruang atau sudut studioku harus ada touch. Nah, ini adalah M Audio Key Station 88. Ini yang bisa memproduksi semua musik-musik yang aku inginkan, teman-teman ya. Aku mainkan di sini. Itu kemudian di sini ada HP, ada perintilan-perintilan. Oh, ini yang tidak kalah, teman-teman. Ini tidak boleh dilewatkan. Ini adalah speaker Logitech, speaker komputer. Di mana speaker ini sebagai referensku juga LR. Nah, ini. Itu adalah speaker komputer yang cukup tangguh, cukup legend. Nah, harganya sekarang aku nggak tahu dan mungkin sudah discontinue ya gitu. Jadi selain dari speaker ini, speaker itu tak pakai untuk checking ketika aku selesai mixing mastering gitu teman-teman. Nah, ini untuk peripheral yang lainnya biasalah mouse, keyboard, ya gitu aja. Ada remote AC gitu ya, gitu aja. Nah, ini mikrofon yang aku pakai ketika aku live streaming ataupun aku ngonten teman-teman ya. Mikrofon 20 ribuan ya. Jangan tanya mereknya apa, nggak bermerek. Pakai stand juga nggak ada mereknya. Beli aja di toko orange atau toko hijau terserah gitu ya. Intinya adalah yang penting bisa mengcapture suara kalian. Di sini ada beberapa pajangan. Ini jam. Nah, antik kan teman-teman, keren. Aku suka dengan pajangan-pajangan seperti itu. Ada webcam. Nah, ini dia piano lagi teman-teman. Ada piano. Ini miniatur grand piano. Nah, seperti itu. Tuh, detail sekali teman-teman. Sampai dalam-dalamnya pun detail gitu. Keren dia. Nah, di sebelahnya itu ada miniatur. Nah, itu dia. Kecil sekali coy. Itu Lego teman-teman ya. Jadi sangat kecil. Kalau dibandingin sama ini jauh banget teman-teman. Kayak upil. Nah, kalau dibandingin sama benda yang lainnya, dia itu hampir tidak terlihat teman-teman. Gitu. Jadi ya seru aja teman-teman. Nah, kemudian semua perangkat ini teman-teman, semua device ini itu dikontrol oleh satu otak, yaitu adalah CPU atau komputerku. Aduh, gak kelihatan. Nah, itu dia di bawah situlah teman-teman. Nih, oke. Dalamnya tuh lah kayak gitu. Nah, nanti untuk komputer ini teman-teman, aku akan bahas khusus speknya apa, kemudian isinya apa aja. Nah, aku akan bikin videonya khusus. Jadi tidak di sini videonya karena terlalu panjang dan mungkin malah tidak bisa detail. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya room tourku atau studio tourku ini gitu. Nah, nanti si komputer tadi akan aku bahas khusus. Dan ada PR tadi perkabelan. Karena kalau kalian lihat teman-teman ya, di mejaku ini tuh bersih, clean. Jadi aku tidak suka dengan kabel-kabel yang berantakan, yang ruwet gitu. Walaupun aku anak audio, tetapi aku salah satu orang yang mementingkan estetika dan kerapian. Maka aku suka mejaku ini clean. Ya kalau ada kabel 1-2 itu wajar, tetapi tetap rapi gitu teman-teman. Jadi bagaimana routingku. Nah, nanti mungkin aku akan buatkan satu video khusus juga berkaitan dengan perkabelan dan routingnya bagaimana. Gitu ya teman-teman. Jadi segitu aja untuk konten studio tour ini. Semoga
bisa jadi referensi, bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau membangun studio atau mau membuat home recording dan lain sebagainya, yang mau berkarya. Yuk tetap semangat teman-teman, kalian pasti bisa. Semua ini aku dapatkan, aku bangun ya pelan-pelan, step by step, proses by proses sampai bisa seperti ini. Mungkin kalau kalian nonton studio turku yang pertama itu jauh dari ini teman-teman gitu ya. Kalian bisa cek aja videonya, masih ada. Nah itu adalah prosesku beberapa tahun yang lalu dan sekarang bisa seperti ini. Dan mungkin tidak akan lama ini akan berubah lagi setupnya gitu, karena yang aku selalu bilang, aku adalah salah satu orang yang bosenan untuk setup kayak gini. Jadi akan banyak perubahan dan ya nanti akan kita update terus kontennya gitu saja teman-teman ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Pokoknya tetap semangat untuk berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.